Nah, pagi ini saya ingin kembali melanjutkan. Ini bagian yang ketiga. Kita belajar kembali, kita coba selesaikan pengajaran tentang meneladani kepemimpinan daripada Yosua. Kita baca kembali ayatnya, biar saya saja yang baca ayatnya biar lebih cepat. Yosua pasal 1, saya baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja ya. Perhatikan ayat ini, saya baca ulang sekali lagi ya. Ayat 1 begini kata firman Allah, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3. Setiap tempat, perhatikan, yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang keempat. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu, kata firman Allah, saudara ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, sama-sama kita baca 2 dan 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kemarin saya katakan, 2 hari saya katakan, rancangan Allah buat Yosua, rancangannya juga sama buat kita. Tuhan ingin kita menjadi pribadi seperti Yosua, pribadi yang unggul, pribadi yang di atas rata-rata kehidupan kita, pribadi yang berprestasi. Karena Tuhan ingin kita menjadi orang luar biasa, dia punya kepentingan supaya hidup kita jadi berkat buat orang lain, supaya hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Itu kepentingan, visi, tujuan Tuhan atas hidup kita, atas Yosua. Nah, sekarang kita langsung saja masuk begini saudara ya. Rahasia, faktor kunci penentu Yosua menjadi seorang yang di atas rata-rata, yang sukses berhasil ya, membawa bangsa Israel masuk dan menduduki, merebut tanah Kanaan. Ada beberapa faktor kita pelajari. Jadi kalau Anda ingin Anda menang, Anda berhasil, Anda sukses, hadapi tantangan besar tapi menang, hadapi jalan buntu tetap ada jalan keluar, terobosan dari Tuhan. Itu ada kunci faktornya. Faktor penentunya apa? 1, Yosua mempunyai kesiapan diri. Pertama, kesiapan hati. Kedua, dia punya kesiapan pengetahuan, skill dari Musa. Sekarang kita masuk yang kedua. Faktor penentunya ini, Yosua mempunyai pengabdian diri. Dia punya karakter menghamba, mengabdikan diri. Dari mana kita tahu? Faktor penentunya ternyata yang kedua, keistimewaan seorang Yosua. Dia punya spirit, dia punya roh mengabdi. Lihat ayat ini, Yosua pasal 1 ayat 1. Tidak jauh-jauh ayatnya, tetap dalam pasal yang sama. Saya baca, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Siapakah dia? Identitasnya dikatakan abdi Musa itu demikian. Siapakah Yosua? Seorang abdi. Saya langsung menukik pada inti masalah. Jadi Yosua itu keistimewaannya, dia itu punya roh pengabdian diri. Mengabdi. Dari kata abdi datanglah kata mengabdi. Dari kata mengabdi itu mengajar kita untuk kita punya namanya pengabdian diri. Saya terangkan ya, Yosua
Sebelum dia mengabdikan dirinya kepada Tuhan yang roh adanya. Sebelum Yosua dia bisa taat, setia, mengabdikan diri kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Yosua ini dia mengabdikan dirinya kepada Musa, pemimpinnya, mentornya dia. Kata mengabdi, saya katakan beberapa hari yang lalu, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris disalin dengan kata asisten. Dalam terjemahan lain, kata abdi mengabdi dari kata hamba atau menghamba. Jadi kalau kita dengar kata asisten, pembantu, dari kata hamba itu sama dengan mengabdi. Nanti kalau kita ketemu kata hamba itu berarti mengabdi atau abdi. Jadi kalau kita itu mendengar kisah tentang Yosua, cerita kemenangannya, cerita kepahlawanannya yang hebat. Karena jujur saja setiap kita orang Kristen, begitu kita mendengar kata Yosua mendarat di pikiran kita, apa yang muncul dalam pendapat pemikiran kita? Yosua lah yang berhasil menghancurkan Yeriko. Begitu kita mendengar kata Yosua, yang kita ingat, yang kita tahu, Yosua lah yang berhasil menaklukkan, mengalahkan Yeriko. Padahal selalu saya ajarkan, di masa-masa itu semua orang berpikir kota Yeriko adalah kota yang tidak mungkin dikalahkan, kota yang mustahil ditaklukkan, dihancurkan. Tapi hari itu seorang yang bernama Yosua bisa kalahkan, bisa hancurkan, bisa kau taklukkan kota yang mustahil dikalahkan. Karena apa? Karena kuasa Tuhan. Tetapi saya ingin katakan sama saudara bahwa kemenangan Yosua yang sangat hebat, kepahlawanan yang luar biasa, taklukan, hancurkan kota Yeriko, kota yang gak mungkin dikalahkan, mustahil ditaklukkan. Itu semua cerita kepahlawanan. Dimulainya dari Yosua pasal 1 ayat 1. Yosua adalah seorang abdinya Musa, abdinya Allah. Semua cerita kesuksesannya, semua cerita terobosan-terobosan yang hebat, itu semua startnya diawali dengan Yosua adalah seorang abdi yang mengabdikan diri kepada Tuhan lewat pemimpinnya bernama Musa. Awalnya abdi. Startnya abdi, langkah pertamanya adalah abdi. Pengabdiannya inilah membawa Yosua mengalami kepahlawanan, kemenangan, berkat, kesuksesan, prestasi, keunggulan, dan seterusnya. Dimulai dari abdi, pengabdian. Selalu saya ajarkan sama saudara bahwa berkat itu datang setelah pengabdian. Mengabdi dulu, baru datang, pasti berkat itu datang. Jadi pengabdian itu mendahului berkat. Seberapa tingkat level pengabdian kita kepada Tuhan, seperti itulah ternyata Tuhan ukurkan berkatnya datang sama kita. Seberapa besar kadarnya Anda mengabdi kepada Tuhan, seperti itulah kadar berkatnya Tuhan diberikan kepada setiap kita. Makanya saya berani katakan sama saudara, tidak mungkin, saya katakan tidak mungkin Tuhan itu memberikan berkat seseorang kalau dia nggak punya namanya roh pengabdian diri. Catat baik-baik ya. Saya berani katakan kepada Anda, saya yakin dengan apa yang saya katakan bahwa mustahillah, tidak mungkinlah Tuhan kasih berkat kepada seseorang kalau dia nggak punya pengabdian diri. Tapi saya juga berani katakan kebalikannya, mustahil juga gitu loh. Nggak mungkin juga Tuhan itu tidak memberkati seseorang kalau dia punya pengabdian diri itu kepada Tuhan. Betapa pentingnya yang namanya roh pengabdian diri. Karena nggak mungkin Tuhan tidak memberikan berkat kepada orang yang punya pengabdian diri. Sebab berkat datang setelah pengabdian. Mengabdi dahulu baru berkat Tuhan pasti datang. Makanya semua cerita kehebatan Yosua, kemenangannya, kedalamannya, pengenalan pribadinya akan Tuhan, semuanya tidak lepas daripada yang namanya pengabdian. Jadi saya mau bilang sama saudara begini, kalau kita melihat seseorang di mata kita, hebat ya dia dipakai Tuhan. Semua kehebatan seseorang, kedalaman rohani seseorang,
tingkat pengenalan keintiman seseorang dengan Tuhan, kesuksesan seseorang, dia unggul, diangkat luar biasa oleh Tuhan, diurapi Tuhan luar biasa orang itu. Dengarkan baik-baik, itu semua tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pengabdian. Kedalaman, keintiman, kehebatan, urapan Allah, ya, tingkat yang namanya pemakaian Tuhan luar biasa, kesuksesan ada dalam bisnis pekerjaan. Saya mau kasih tahu, itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pengabdian dia kepada Tuhan. Karena orang mengabdikan diri kepada Tuhan, mustahil dia nggak diberkati, ditolong sama Tuhan. Jadi kalau Anda mau terima sesuatu yang ajaib, mau terima sesuatu yang dahsyat, yang hebat dari Tuhan, mengabdi dulu. Karena pengabdian ini perlu didahulukan, baru berkat pasti datang, gak usah khawatir. Saya katakan kemarin, berapa hari yang lalu, saya seorang hamba Tuhan yang mengajar firman. Saya gak bisa paksa jemaat yang saya gembalakan, termasuk saya gak bisa memaksa Anda semua yang setiap hari saya gembalakan ada secara online. Saya gak bisa paksa Anda, ayo kamu mesti mengabdi sama Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan tidak bisa dipaksa-paksa. Mengabdi kepada Tuhan itu harus dengan rela. Dan Anda mesti tahu kenapa seseorang bisa mengabdi sama Tuhan, bisa setia mengabdinya rela sama Tuhan, bisa taat mengabdi sama Tuhan. Orang mengabdi itu nggak minta apa-apa, nggak ada keinginan apa-apa. Saya rela mengabdi sama Tuhan, saya mau setia sama Tuhan dengan rela, saya mau taati firman-Nya dengan rela, saya mau setia ibadah dengan rela. Tanpa motivasi ini dan itu, semuanya dia abdikan, hambakan dirinya dengan rela. Hal seperti ini Bapak Ibu Saudara gak bisa dibikin-bikin, gak bisa dibuat-buat. Pengabdian yang penuh kerelaan tanpa minta imbalan, ini itu motivasinya. Itu datang semuanya timbul dari hati yang memang cinta kepada Tuhan. Makanya gak ada manusia siapapun, hamba Tuhan besar siapapun yang bisa paksa seseorang untuk kamu mesti ngabdi sama Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan tidak bisa dipaksa, tidak bisa dibikin-bikin, tidak bisa dibuat-buat. Itu datangnya timbul dari hati yang cinta kepada Tuhan. Dari hati yang cinta kepada Tuhan itulah timbul datang yang namanya rela mengabdi sama Tuhan. Rela setia sama Tuhan, rela taat sama Tuhan, rela melayani Tuhan, rela ibadah, rela berkorban. Dia taat lakukan firman Allah dengan rela. Tidak ada motivasi ini itu ingin macam-macam. Aku rela taat sama firman Allah. Itu namanya spirit pengabdian diri. Makanya gak heran. Orang kalau punya kerelaan, keikhlasan mengabdi, setia taat sama Tuhan, ibadah pun rela, layani Tuhan rela, taat sama firman rela. Makanya gak heran orang seperti ini ngalami kemenangan, dikasih berkat, dikasih mujizat. Kenapa? Hidupnya mau mengabdi sama Tuhan. Di Alkitab ada banyak contoh bahwa pengabdian dulu baru pasti datang berkat. Berkat datang setelah pengabdian. Contoh Kejadian 24 di ayat 14 loncat 22. Nanti di rumah Anda baca 49 sampai 53, panjang ini ayat. Di ayat 14 saja saya baca ya. Perhatikan ayat ini. Next coba lihat. Sekiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, ini Eliasar bujangnya, hambanya Abraham. Abraham belum punya menantu pada waktu itu. Dia mengutus Eliasar hambanya, hei Eliasar hambaku, carikan jodoh, carikan calon istri buat anakku. Tapi jangan bangsa Kanaan, gak boleh bangsa kafir. Cari di kota Nahor, kota asalku. Cari ke Nahor sana, berangkat dia ke Mesopotamia, ke Nahor. Berhenti di sebuah sumur pada waktu petang hari, di mana wanita-wanita di kota Nahor datang ke sumur menimba air. Semua datang. Eliasar nyampe di depan sumur. Dia lihat gadis semuanya cantik. Dia bingung. Aduh Tuhan, yang mana jodoh buat anak tuanku Ishak? Buat mantunya Abraham yang mana? Semuanya cantik-cantik, gelis-gelis kata orang Sunda. Bingung yang namanya Eliasar. Lalu dia berdoa minta tanda sama Tuhan. Saya baca ulang ya ayat 14.
kiranya terjadilah begini. Dia ngomong deklarasi iman dalam doa. Kalau ada anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, kata Eliezer. Dan yang menjawab, gadis yang menjawab, minumlah, dikasih minum. Dan tanpa diminta, tanpa disuruh, gadis itu ngomong gini, unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kau ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu, yaitu Abraham. Jadi Eliezer minta tanda. Kalau ada gadis yang cantik, aku bilang berikan aku minum. Dimiringkan bunyi kasih minum tanpa disuruh, tanpa diminta. Ini minumnya Tuhan. Dan 10 untamu, karena gadis ini melihat untanya haus, 10 untamu aku kasih minum semua. Ternyata datang gadis cantik di depannya, namanya Ribka. Ishak ngomong gini, nanti Anda baca di rumah ayatnya, kepanjangan saya baca. Eliezer berkata, berikan aku minum, dikasih minum. Tiba-tiba Ribka gadis ini persis seperti doa yang diminta sama Eliezer. Semua untamu kelihatan haus, aku kasih minum semuanya sampai puas. Nah masalahnya untanya ada 10 ekor. Saya pernah baca di sebuah artikel bahwa unta itu kalau dia minum sampai puas, bagaimana sih maksudnya unta itu minum sampai puas? Kalau sudah puas minum berarti dia berhenti. Kalau unta dia sudah tidak mau minum, berhenti minum, itu artinya untanya sudah puas minum. Tahukah Anda, di artikel saya baca, unta itu berhenti minum, puas minum, itu diperkirakan maksimal sampai 200 liter baru dia berhenti minum. Unta ini saya baca, minum 100 liter air, itu cuma dalam waktu 10 menit loh. Ada bayangkan ya, 100 liter itu setengah drum. Drum yang besar dulu, yang bulat. Itu setengahnya 100 liter. Satu drum itu kan 200 liter. Itu setengahnya, 10 menit habis. Berarti kalau 200 liter, 20 menit set habis. 10 unta minum sampai puas, itu berarti 10 drum besar. Sementara buyungnya berapa sih timbahnya untuk nimbah? Saya kurang jelas berapa mungkin segalon air itu berapa liter. Itu artinya dia turun ke bawah ke sumur, dia naik lagi kasih unta. Turun ke bawah, naik lagi, bolak-balik. Untuk 200 liter air kasih minum unta. Kasih minum Eliezer 1 teguk selesai. Tapi 200 liter tidak gampang. Ini Eliezer tidak minta, tidak suruh. Ini namanya apa? Pengabdian. Orang kalau memang dasarnya dia punya hatinya hati mengabdi. Spirit yang dia punya, mentalnya mental pengabdian diri. Itu suka rela menolong orang sampai seperti ini. Nggak diminta, nggak disuruh pun dia rela. Nggak ingin apa-apa, nggak minta apa-apa. Aku beri kepada kamu, minum sampai puas semuanya. Itu namanya orang yang punya rela pengabdian. Anda mesti nangkap ini. Saya mau tanya, Anda punya nggak karakter seperti ini, seperti Yosua ada dalam diri kita? Kepada Tuhan bagaimana? Kepada gereja di mana kita ada bagaimana? Kepada sesama kita manusia, ketika kita melayani, kita punya nggak rela mengabdi seperti ini? Nggak diminta sama gembala, nggak diminta disuruh sama Tuhan langsung. Tapi aku rela Tuhan taat sama engkau. Aku taat lakukan firman-Mu. Aku nggak pengen apa-apa. Pokoknya aku pengen menghamba, rela mengabdi Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan sharing sama saya. Berkata begini, Pak Yohanes, saya setiap hari belajar memberikan perpuluhan waktu saya kepada Tuhan setiap hari. Dan ada jam-jam doa perpuluhan waktu itu. Salah satunya Pak Yohanes saya doakan. Ya saya tersanjung, puji Tuhan, terima kasih ya. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Salah satu nama saya dibawa dalam doa. Ya saya terharu berkaca-kaca begitu ya. Ada orang mau doakan saya. Anda pernah doakan gak saya sebagai gembala online saudara? Tapi ada orang yang doakan. Dan minta apa-apa. Dan ingin apa-apa dari saya. Ini namanya roh mengabdi loh saudara. Dan makanya gak heran ya. Orang yang punya pengabdian diri seperti ini. Berkatnya selalu ada. Karena memang janji Tuhan sih, saya berani katakan loh.
Tidak mungkin Tuhan kasih berkat sama seseorang kalau dia nggak punya pengabdian diri. Mengabdi dahulu baru berkat Tuhan datang. Itu rumusnya, itu kuncinya. Kenapa Yosua yang menang mengalahkan Kanaan, yang berhasil menduduki kalahkan Kanaan, sukses merebut Kanaan? Karena dia punya pengabdian diri. Tuhan kasih kemenangan dia. Seperti Ribka, setelah dia mengabdi, kalau Anda baca di ayat 22, setelah dia kasih unta minum sampai puas, lihat ayat 22. Setelah unta-unta itu puas minum, berhenti minum, perkirakan 200 liter, enggak main-main. Rela 200 liter, enggak ada yang minta, rela dia. Enggak ingin apa-apa. Tapi lihat, namanya orang mengabdi, berkat itu datang. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu Eliasar, hambanya Abraham, mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Berkat datang kan? Tanpa diminta. Tanpa harap-harap aku dapat berkat, dikasih karena berkat datang setelah mengabdi. Ini firman yang berkata, nanti siapa nama orang tuamu, bla bla segala macam, diajak ke rumah orang tuanya, kenalan Eliasar. Wah, ini jodoh dari Tuhan, istri untuk Tuhanku Ishak ini. Setelah itu apa? Itu 10 unta, ada pelananya, ada banyak emas, ada banyak perak, ada jubah-jubah bangsawan yang mahal. Semuanya 10 pelana diambil, dikasih ke Ribka, dikasih orang tua papa mamanya, dikasih kepada saudara-saudaranya semua yang tinggal di rumahnya Ribka. Berkatnya 10 bekal dari unta itu. Anda bayangkan, itu berkat yang sangat banyak. Abraham konglomerat pertama terkaya di dunia. Mereka mengalami berkat. Saya bukan bicara tentang kemakmurannya berkatnya. Saya lebih suka ngomong sama saudara, pengabdian dulu. Anda tahu kisah tentang Yesus, Filipi pasal 2, mungkin multimedia bisa sediakan. Filipi 2, itu kalau ada baca ayat yang ke-6 sampai ke bawah ayat 10, Filipi 2. Alkitab katakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak pertahankan kesetaraan dengan Allahnya Yesus ketika jadi manusia ke dunia ini. Lihat ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu abdi. Hamba itu abdi, pengabdian diri, rela mengabdi, menghamba. Dan menjadi sama dengan manusia, bahkan apa itu 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia. Dikatakan apa? Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ingat, setelah mengabdikan diri ada apa? Lihat ayat yang ke-9. Dikatakan apa? Itulah sebabnya, itulah hasilnya. Hasil dari pengabdian diri. Walaupun tidak ngarep-ngarep, tidak minta-minta. Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus sebagai manusia. Dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Sehingga ayat 10 dikatakan begini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Alam kelihatan, tidak kelihatan, bertekuk lutut bersujud dalam nama Yesus. Namanya ditinggikan, jadi unggul, jadi berkuasa nama Yesus. Dari mana hasil seperti itu yang hebat luar biasa? Namanya berkuasa sampai hari ini. Hasil dari pengabdian diri, menghambakan diri, menjadi manusia hamba. Dari sini kita ngerti prinsip rumus firman Allah. Berkat, kemenangan, mujizat, peninggian, terobosan, keajaiban. Itu datang sama kita, pasti datang setelah pengabdian diri. Makanya saya lantang berani berkata, tidak mungkin Tuhan berikan peninggian diri. Tidak mungkin Tuhan kasih terobosan berkat mujizat, kesembuhan termasuk kepada orang yang tidak punya penghambaan pengabdian diri. Ingat, mengabdi itu nggak bisa dipaksa, harus dengan rela. Timbul dari hati yang cinta dan mengasihi Tuhan. Sehingga dia dengan rela mengabdi. Aku rela setia sama Tuhan. Aku rela ibadah. Nggak minta apa-apa. Seperti pagi ini nggak ada yang suruh. Aku mau cari Tuhan. Engkau setiap pagi datang kepada Tuhan dalam doa. Mendengar firman Allah. Ini bentuk pengabdian diri kita.
Kalau ada rela, bukan terpaksa. Memang ini nggak ada siapa-siapa kan. Di rumah saudara nggak ada yang lihat, nggak ada yang kasih tepuk tangan. Justru yang nggak ada lihat, inilah pengabdian dengan rela. Itu dilihat oleh Tuhan, dinilai oleh Tuhan. Dan setiap pengabdian diri pasti mendatangkan berkat. Kisah tentang Yosua, kepahlawannya, keberhasilannya yang hebat. Itu semua startnya awalnya. Yosua 1 ayat yang ke-1 dimulai apa? Yosua adalah seorang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan lewat yang kelihatan, lewat Musa. Jadi sebetulnya setiap hari kesempatan terbuka lebar untuk kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Dalam doa, dalam pelayanan, dalam ibadah, dari kecintaan kita akan firman. Dari kita berkorban, dari kita menabur, dari kita setia ibadah di gereja tergembala masing-masing. Saudara lihat, itu kesempatan terbuka buat apa? Aku rela mengabdi padamu Tuhan. Ini rahasia penting. Jadi saya teringat, saya bawa saudara saja langsung pada bagian yang ketiga supaya tidak kepanjangan. Sebetulnya saya mau ceritakan tentang Rut, tapi saya khawatir kepanjangan ya. Rut itu kan janda kan. Ketika disuruh pulang sama Naomi, dia tidak mau loh. Di mana kau berada, di situ aku berada. Ya, bangsamu, bangsaku. Sampai dia ngomong soal iman. Tuhanmu, Tuhanku, Allahmu, Allahku. Sampai dia berkata begini, sampai maut memisahkan kita berdua. Di mana engkau mati, di situ aku mati juga dikuburkan. Itu artinya dia mengabdi kepada mamah mertuanya yang gak punya apa-apa. Meyujian gak punya uang, gak ada harta diwariskan. Tapi namanya mengabdi itu rela karena kecintaannya kepada mamah mertua. Itu Rut loh. Sampai dia katakan, pokoknya sampai mati aku terus sama mama. Bahkan ketika mamanya sudah nyampe di Bethlehem, mama di rumah aja ya. Aku yang cari makan. Yang kasih makan Rut loh. Di belakang dia, orang nyapit di belakang dia ambilin jelai. Itu sambil bongkok, itu susah loh, kepanasan. Tapi orang mengabdi itu begitu. Dia gak minta apa-apa warisan dari mamanya. Gak ada yang diwariskan. Tapi lihat, dari pengabdian itulah. Kemudian saya potong cerita, dia menjadi orang terkaya. Istri orang terkaya, tuan tanah terkaya di Bethlehem. Namanya Boas, titik. Kapan peninggian, berkat kemuliaan datang? Pengabdian diri lebih dahulu. Ya kan? Orpa hilang namanya, kembali ke Moab. Terus mengabdi sampai maut memisahkan. Rela berkat datang. Jadi saya berani lantang katakan, tidak mungkin orang diberkati dikasih kemenangan mujizat kalau dia nggak punya pengabdian diri. Harus punya pengabdian diri dan itu rela. Yang ketiga, Yosua itu memiliki ketajaman visi. Dari mana kita tahu? Lihat ayat 4 saya baca ya. Ini janji Tuhan kepada Israel lewat Nabi Musa, kepada Yosua, ya kepada kita juga secara rohaninya. Kita ambil berkatnya. Dari padang gurun kata Tuhan dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu kata janji Tuhan akan menjadi daerahmu, wilayahmu, kekuasaanmu diberikan semua sama Tuhan, kata firman. Jadi yang saya mau sampaikan sama saudara begini, saya terangkan dulu ya. Dari padang gurun, daerah tanah Negeb, daerah Negeb begitulah. Dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai sungai besar, sampai daerah wilayah negara Suria sekarang. Ada bayangkan ya, Israel itu orang Jawa katakan ngambrak sampai ke Suria. Jauh banget wilayahnya. Ya, itu yang dijanjikan Tuhan. Yakni sungai Efrat. Mana sungai Efrat? Irak. Kok sampai ke sana? Ya, itu yang disediakan janjinya buat Israel. Sampai sungai Efrat. Dari Suria, tanah Negeb, sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het. Apa itu orang Het? Orang Het sekarang ini menjadi bangsa Turki. Wilayah Turki. Ada bayangin ya, harusnya melebar sampai wilayahnya Negeb, sampai ke Suria, dekat Suria, sampai ke mana tadi, sampai ke Turki, sampai ke Irak. Tapi kalau kita perhatikan janjinya Tuhan yang dijanjikan dalam firman, masa kini 2024, masa modern. Janji Tuhan itu belum terjadi, Israel belum memiliki wilayah kekuasaan daerah yang seluas yang dijanjikan firman Allah ini. Maksudnya apa ya pendeta? Maksudnya begini,
janji Tuhan kepada kita, rencananya Allah bagi kita anak-anaknya, visinya Allah buat kita itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada visi kita dan rencana pemikiran kita. Makanya jangan sempitkan batasi Tuhan dengan pikiran kita, jangan kecilkan Tuhan dengan perasaan di hati kita. Rancangannya Tuhan jauh lebih hebat dari rancangan kita. Mimpinya Tuhan buat kita, rancangannya jauh lebih luar biasa daripada mimpinya kita. Kepada bangsa Israel saja, wilayah yang mereka kuasai sekarang itu masih belum apa-apa. Mereka belum memiliki sampai hari ini yang dijanjikan Tuhan, yang wilayahnya sangat luas sekali. Tapi itu pun kita mesti bersyukur ya, dengan berkat yang ada pada kita. Pelajarannya penting, bersyukur dengan apa yang ada. Dengan segala berkat yang Anda sudah miliki, pekerjaan Anda miliki, keuntungan Anda miliki, omset rezeki yang sudah ada pada Anda bersyukur. Walaupun dalam tanda kutip, sebetulnya segala janji Tuhan lebih besar daripada apa yang sudah Anda miliki sekarang ini. Ya, bersyukur dengan apa yang ada. Walaupun dalam pergumulan bersyukur, tantangan berat bersyukur kepada Tuhan. Nikmati hidup ini, tapi ingat rancangan Allah jauh lebih hebat di depan kita. Israel saja sampai sekarang belum memiliki wilayah seluas yang dijanjikan Tuhan loh. Visinya Tuhan hebat besar atas kita. Jangan sekecilkan dengan pikiran kita. Jangan sempitkan dengan hati kita. Percaya rancangan Tuhan besar atas setiap kita. Saya teringat seorang bernama Walt Disney, seorang konglomerat besar dunia yang pernah hidup. Walt Disney pernah punya mimpi dalam hidupnya. Dia mengawali karir pekerjaannya di pelukis. Melukis Mickey Mouse, Minnie Mouse, Cinderella, Peter Pan, termasuk Goofy. Itu kan gambarannya dia kan. Tokoh-tokoh yang kita lihat di film itu kan lukisannya dia semua. Tapi dia punya mimpi besar. Apa mimpi besar hebatnya seorang bernama Walt Disney yang hari itu belum jadi apa-apa. Dan bukan siapa-siapa. Tidak ada orang kenal dia waktu itu. Dia punya mimpi besar begini. Pengen membangun taman bermain anak-anak. Istana anak-anak bermain. Didirikan di atas sebuah tanah yang puluhan hektar. Kalau perlu mimpinya ratusan hektar ada. Ada istana taman bermain. Dan akhirnya mimpinya terwujud. Dia berhasil membangun istana taman bermain anak-anak. Yang dia kasih nama Disneyland namanya. Ketika akan diresmikan di California, Disneyland yang pertama di California. Sayang, sebelum diresmikan Walt Disney itu meninggal dunia. Pada waktu peresmian meriah sekali, ramai sekali, senang, gembira, euforia sekali orang dalam peresmian itu. Ada banyak orang yang datang mengunjungi, menikmati taman istana bermain anak-anak Disneyland di California. Berkata begini, aduh kasihan ya, sayang ya. Mimpinya udah terwujud jadi kenyataan, terbangun Disneyland yang hebat megah seperti ini. Disneyland, Walt Disney tidak sempat melihat dengan mata kepalanya sendiri hasil kerja keras yang dibangunnya. Tapi panitia berkata kepada orang itu, kamu salah. Kalau kamu berkata bahwa Walt Disney tidak melihat dengan mata kepala apa dia kerjakan, kamu harus tahu. Puluhan tahun sebelumnya ke belakang, Walt Disney sudah melihat semuanya dalam mimpinya, dalam pikirannya. Semua yang dibangun, yang kita lihat, yang megah ini. Makanya ada satu perkataan Walt Disney sangat terkenal sampai hari ini. Ada pasti pernah melihat tulisan model begini. Walt Disney pernah berkata, "If you can dream it, you can do it." Jika kamu bisa memimpikannya, maka kamu bisa mendapatkannya. Visi yang besar. Tuhan pernah ngomong sama Yosua begini. Tadi kita baca di ayat yang keempat apa kelima ya. Setiap tanah, setiap tempat yang diinjak sama telapak kakimu, itu aku berikan kepadamu. Kalau kamu bergerak dengan iman, melangkah dengan iman, setiap daerah, setiap wilayah, setiap tanah kamu injak dengan iman, aku berikan kepadamu. Itu janji Tuhan. Dan tanah yang diinjak diberikan, ya wilayah sekarang. Padahal janjinya masih jauh lebih luas, lebih lebar. Apa yang kita impikan, itu kita dapatkan. Saya sebetulnya mau masuk pada yang keempat, tapi tidak cukup waktu. Saya pikir selesai poin ketiga ini saja udah luar biasa.
Anda punya visi hebat, visi yang besar. Ingat, visinya Tuhan atas kita jauh lebih besar. Makanya kalau kita ngalami berkat hari ini, di depan ada yang lebih besar. Atau kalau ada terpuruk hari ini, jangan frustasi. Ada bangkrut pekerjaan, kehilangan pekerjaan, jangan putus asa, lemah. Ingat, rancangan destiny visinya Tuhan itu hebat atas saudara, melebihi batasan pemikiran saudara. Makanya jangan cuma diam saja, lemah, aku hancur, aku tidak bisa apa-apa. Atau Anda sukses hari ini, jangan terlena di zona nyaman. Karena ternyata rancangan Allah atas kita di depan masih jauh lebih luas, lebih hebat atas kita. Tapi seringkali ketika kita gagal, kita merasa, aduh gak bisa, bener ya orang ngomong sama saya. Saudara tahu, saya kasih contoh ya. Gambar yang terakhir, itu ada gambar tentang Wright bersaudara, Wright brothers. Dua orang ini penemu pesawat terbang. Dua orang ini punya mimpi waktu kecil bagaimana caranya manusia bisa terbang. Dia mulai coba menciptakan, membuat prototipe pesawat terbang. Gagal berkali-kali. Dan banyak orang katakan begini dalam kegagalannya, matikan impianmu, impianmu terlalu aneh. Bahkan mungkin sepertinya ada seorang hamba Tuhan berkata dengan kata-kata rohani. Tuhan itu menciptakan manusia jalan di darat. Tuhan ciptakan burung jalan di udara, pakai firman. Kamu jangan melawan Tuhan, kamu jangan melawan firman. Masa manusia harus terbang di udara di atas? Kamu bertentangan dengan firman. Seperti kata-kata rohani, tapi orang ini punya visi yang kuat, mimpi yang besar. Dia tidak mendengarkan kata-kata yang pesimis, dia simpan kata-kata positifnya. Pasti bisa kayak dua pengintai Yosua dan Kaleb. Itu orang yang berpegang pada firman kan. Percaya betul kepada kekuatan Tuhan. Visinya besar dari Tuhan. Dan kita lihat pada akhirnya dia menciptakan pesawat terbang yang membuat kita bisa terbang hari ini dengan pesawat terbang. Pergi jauh dalam waktu yang singkat. Dimulai dengan apa? Hambatan. Rasanya gak mungkin. Betul kata Walt Disney. Jika kamu bisa memimpikannya, kamu bisa mendapatkannya. Seperti itulah. Bukan karena kekuatan kita, karena janji Tuhan. Janji Tuhan kepada kita visinya besar loh. Bukan kayak keadaan kita. Jangan Anda terdistrap ya dengan apa? Keadaanmu hari ini. Rencana Allah besar sama saudara. Bangkitkan iman saudara. Ayo melangkah dengan iman. Rancangan Tuhan besar sama kita. Anda tahu kumbang? Saya pernah baca artikel. Harusnya kumbang itu gak bisa terbang kata para ahli. Kenapa? Badannya besar, badannya berat, sayapnya kecil. Menurut para ahli kumbang harusnya positif gak bisa terbang. Beda sama lalat. Lalat sayapnya kecil, tubuhnya kecil dan ringan, makanya bisa terbang. Kumbang gak bisa terbang. Kalau Anda lihat hari ini saya mau tanya, kumbang bisa terbang apa tidak? Bisa terbang. Kenapa ya? Ya kita gak tahu jawabannya. Bagi saya sederhana saja kalau ngomong. Ya karena kumbang gak tahu pendapat omongan para ahli yang katakan kamu gak bisa terbang. Harusnya gak bisa terbang. Tapi buktinya karena dia tahu sayap diberikan kepada dia untuk terbang, makanya dia terbang. Kalau Tuhan janjikan sesuatu yang luar biasa kepada kita, harusnya kita bisa mendapatkan kalau kita bergerak dalam iman. Percaya begini, punya pengabdian diri. Lalu kedua, punya visi yang tajam akan Tuhan. Karena ternyata visi Tuhan jauh lebih besar. Yang penting Anda bergerak, jangan di zona nyaman. Terus melangkah dengan iman. Apa yang Anda impikan dalam firman Allah janjinya, itu bisa tergenapi. Aku pengen sembuh Tuhan. Aku pengen terima jalan keluar Tuhan. Kalau Anda punya pengabdian diri dan punya kepercayaan kepada janji Tuhan, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau orang lain ditolong sama Tuhan, Anda pun pasti bisa ditolong oleh Tuhan. Saya pikir selesai 3 seri saya ajarkan sama saudara tentang keteladanan dari seorang bernama Yosua. Mari kita akan sama-sama berdoa.